Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azari Nisak dalam kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerjasama strategis bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta penguatan hubungan bilateral antar kedua negara. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas penghormatan India yang mengirimkan utusan khusus Pabitra Margarita untuk menghadiri pelantikan dirinya beberapa minggu lalu. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama dengan India di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan. Kepala negara menilai bahwa Indonesia kekurangan 160.000 tenaga medis. Oleh karena itu, perluasan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan diperlukan. Ia pun mengundang profesor dan guru di bidang kesehatan untuk mengajar di kampus-kampus Indonesia. We hope we can increase the number of Indonesian students going to your institutes in India, and also to invite Indian professors, Indian teachers to teach in our. Selain itu, Presiden Prabowo turut menyambut baik minat perusahaan-perusahaan India di bidang kesehatan, termasuk industri farmasi dan pembukaan cabang rumah sakit asing di Indonesia. Ia menekankan pentingnya meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di India dan mendorong kolaborasi pendidikan yang lebih erat. Menutup sambutannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama di bidang perdagangan, khususnya terkait impor beras dari India. Pemirsa, minat Indonesia untuk bergabung pada kelompok geopolitik negara emerging market BRICS kian membesar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginan tersebut dalam Indonesia-Brazil Business Forum yang dilaksanakan di Copacabana Place, Rio de Janeiro, Brazil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk membawa Indonesia bergabung dalam keanggotaan Aliansi Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Langkah geopolitik tersebut merupakan tindak lanjut dari tawaran untuk bergabung dengan BRICS sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden 2014. Dalam sambutannya di Forum Bisnis Indonesia-Brazil yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, Presiden menilai Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan, yakni sebagai negara yang relatif besar dan memiliki potensi yang besar, serta sama-sama memiliki sumber daya yang besar. Menurut Kepala Negara, Brazil menjadi anggota utama aliansi BRICS karena negara tersebut memiliki pandangan dan cita-cita ke depan. I think the BRICS organization with B as the alphabet that denotes Brazil shows how Brazil is actually on the forward edge of global developments. Presiden pun menjelaskan ketidakhadirannya di KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 24 Oktober lalu karena ia baru saja dilantik secara resmi sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Ia kembali menegaskan keinginan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS karena itu penting bagi perekonomian global. Keseriusan itu ditunjukkan Prabowo dengan mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono ke pertemuan BRICS di Kazan, Rusia pada 21 Oktober lalu. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah melalui Kemenko PMK optimis program makan bergizi gratis mendorong penurunan angka stunting di Indonesia secara signifikan. PLT Deputi 3 Kemenko PMK, Nudung Haryantono menyebut bahwa kolaborasi lintas kementerian lembaga menjadi kunci keberhasilan percepatan penurunan angka stunting. Penurunan stunting gencar dilakukan pemerintah sebagai upaya menciptakan SDM unggul. Salah satu langkah yang diambil adalah perbaikan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
PLT Deputi 3 Kemenko PMK Nunung Nuriantono dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 menilai program makan bergizi gratis tidak hanya mendorong penurunan angka stunting di Indonesia, namun juga mencegah stunting baru di masyarakat. Program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto melanjutkan program penurunan angka stunting yang telah berjalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun pada program makan bergizi gratis, target sasaran diperluas tidak hanya peserta didik, namun juga bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk mampu menurunkan angka stunting di Indonesia, dan yang tidak kalah pentingnya tidak hanya menurunkan tetapi mencegah munculnya angka stunting baru. Karena kalau yang turun kemudian muncul yang baru belum bisa kita atasi bersama, maka tentu akan menjadi tambahan angka stunting yang jauh lebih besar. Nunung juga mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan regulasi baru berupa revisi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan menyusun strategi nasional atau Stranas Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Stranas terbaru akan melibatkan aspek pencegahan stunting ditargetkan rampung pada bulan ini, sedangkan Perpres terbaru ditargetkan selesai pada awal Januari 2025, sejalan dengan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Dengan demikian, Stranas dan Perpres baru nantinya terdapat penyesuaian struktur tim percepatan penurunan stunting, termasuk dengan memasukkan Badan Gizi Nasional sebagai bagian dari tim Sekretariat Nasional Penanganan Pencegahan Stunting. Kemenko PMK bersama KL kemudian memetakan tadi. Harus betul-betul bisa kita identifikasi secara jelas sehingga cepat penanganannya. Kenapa kok belum intervensi ini? Karena misalnya daerah tidak punya dana untuk distribusi makanannya misalnya. Atau seperti apa? Termasuk nanti program makan bergizi titik-titiknya itu juga harus mendekati tadi hotspot untuk melakukan pencegahan stunting. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kanal siaran Berita Pemerintah.